Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Daily, perkenalkan nama saya Diana Susanti. Di sini saya bersama teman saya Yolanda Wanda Pramesti Munika akan mengenalkan usaha baru yang kami rintis, yaitu Daily Hijabku. Daily Hijabku sendiri merupakan usaha yang menawarkan produk hijab muslimah yang fashionable, nyaman, dengan kualitas terjamin. Salah satu alasan mengapa kami membuka usaha fashion hijab ini adalah kami lihat dunia fashion pada zaman sekarang yang semakin berkembang dan semakin bervariasi. Hal ini menjadikan fashion sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang banyak diminati, tak terkecuali dalam masalah fashion hijab. Selain itu, usaha fashion hijab ini adalah salah satu usaha yang memiliki kemungkinan rugi yang sangat kecil, karena hijab merupakan produk yang tidak mudah rusak dan tidak bisa basi. Prospek bisnis usaha Daily Hijabku ini di masa mendatang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan seperti merekrut reseller serta memenuhi fasilitas-fasilitas toko guna memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap customer. Adapun visi misi yang kami bangun dan capai dalam usaha fashion hijab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi untuk mengajak wanita muslimah mengenakan hijab sesuai dengan anjuran syariah yang nyaman serta fashionable. Kemudian untuk mempercantik wanita muslimah dengan hijab yang nyaman dipakai dan tidak menerawang, serta memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal fashion hijab yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam berpenampilan sehari-hari yang sesuai dengan anjuran syariah. Untuk misi, kita memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan para customer, serta berinovasi serta kreatif dalam menciptakan produk, mengutamakan bahan yang berkualitas serta jahitannya rapi, memberikan inspirasi bagi muslimah untuk berhijab stylish tetapi mengikuti anjuran syariah. Usaha ini berlokasi di Desa Pucangan, Kartasura, yang lokasinya berdekatan dengan pusat pendidikan, sehingga ramai akan mahasiswa maupun penduduk setempat. Daily Hijabku ini merupakan usaha yang berbadan hukum perorangan. Perseorangan merupakan semua kegiatan usaha secara sendiri di mana tanggung jawab dibebankan sepenuhnya oleh pemilik usaha. Alasan pemilihan badan hukum perseorangan ini karena cocok untuk usaha rintisan awal serta sederhana dan tidak ribet untuk pengurusan badan hukum yang resmi. Usaha Daily Hijabku ini memiliki beberapa produk yang diperjualbelikan seperti hijab pashmina, hijab bila square, hijab kids, dan varian lainnya dengan harga kisaran mulai dari 15.000 sampai 30.000-an aja, dan kami melayani pembelian melalui media online maupun offline. Meskipun ada beberapa pesaing di lingkungan usaha yang menjual produk yang sama, namun usaha bisnis ini telah melakukan analisis, baik analisis SWOT maupun analisis STP. Dilihat dari kekuatan, Daily Hijabku ini memiliki keunggulan produk serta harga yang terjangkau, bahan baku mudah didapat, banyak variasi hijab yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Untuk kelamahan sendiri, kami belum memiliki cukup pengalaman, masih belum bisa memanajemen waktu, serta merek brand yang belum dikenal secara luas di masyarakat. Untuk peluang, di sini banyak konsumen serta memenuhi target pasar yang kami tuju dengan sistem pemasaran yang lebih baik. Kemudian ancaman, semakin banyak usaha hijab yang saat ini sedang bermunculan serta ketidakstabilan harga. Adapun dilihat dari analisis STP, secara segmentasi geografis, penjualan dalam usaha Daily Hijabku yang bergerak dalam fashion, terutama penjualan hijab ini masih mencangkup di lingkungan sekitar seperti teman, baik di lingkungan perkuliahan maupun di lingkungan wilayah luar dengan pemesanan online. Secara segmentasi demografis, penjualan hijab ditujukan kepada semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Sedangkan secara segmentasi psikografis, usaha Daily Hijabku ini menyediakan bermacam-macam hijab dengan bahan dan kualitas yang layak dan bagus.
Target pasar yang kami tuju adalah para pelanggan wanita baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia, serta para reseller guna untuk dijual kembali, di mana pola pembeliannya bisa melalui media online seperti Instagram, serta dalam pengirimannya dapat melalui pesan antar atau COD. Hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan para pelanggan untuk membeli produk Daily Hijabku ini, serta memberikan pelayanan yang baik sehingga para konsumen dapat loyal dan para pelanggan akan membeli ulang hijab Daily Hijabku ini di sini. Untuk menjalankan bisnis Daily Hijabku ini dibutuhkan modal sebesar 3 juta rupiah dan keseluruhan modal ini merupakan modal sendiri. Jadi Daily Hijabku tidak melakukan pinjaman uang atau hutang. Dan untuk bagi hasil keuntungan sendiri, kami sepakat bahwa tahun pertama akan kami dedikasikan untuk pengembangan bisnis lebih lanjut, dan apabila ada dalam usaha ini mengalami kerugian, kami telah sepakat akan menanggungnya secara bersama-sama. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasi. Usaha Daily Hijabku ini berlokasi di daerah Bujangan Kartosuro yang berada di sekitar lingkungan perguruan tinggi serta pemukiman penduduk. Selain itu, usaha ini juga berdekatan dengan konsumen pasar, pusat pemerintahan, dan lembaga keuangan, namun tidak terletak atau berdekatan dengan kawasan industri. Kondisi masyarakat, budaya serta sikap yang mendukung dan sangat terbuka terhadap segala jenis usaha yang didirikan di sekitar lokasi ini selama tidak mengganggu dan menebar kebencian satu sama lain serta bersaing sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan welcome menerima usaha tersebut didirikan. Untuk fasilitas yang tersedia di lokasi usaha Daily Hijabku ini diantaranya tersedia ruang display untuk hijab, kipas angin, wifi. Selain itu juga terdapat transportasi guna pengantaran barang untuk customer. Yang selanjutnya, aspek manajemen dan risiko. 1. Aspek manajemen. Sudah disediakan struktur organisasi dari usaha Daily Hijabku ini. Yang pertama ada ketua atau pemilik dari usaha ini, yaitu Diana dan Yolanda. Yang kedua ada bidang pemasaran, yaitu Diana dan Yolanda, serta tim reseller jika usaha ini sudah berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada bidang stok barang dari supplier, yaitu Yolanda, dan yang ketiga bidang keuangan, yaitu Diana. Adapun deskripsi tugas dari struktur organisasi di atas, yang pertama ada ketua untuk mengkoordinasi dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha Daily Hijabku ini. Yang kedua ada bagian pemasaran, bertugas untuk menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi baik melalui cetak maupun media sosial. Yang ketiga bagian stok barang dari supplier, yaitu bertugas untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan dan mengkoordinir proses penyetokan. Dan yang keempat ada bagian keuangan yang bertugas untuk mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang selanjutnya ada aspek pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaan bisnis usaha Daily Hijabku ini, agar berjalan dengan baik harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dan sesuai dengan perencanaan. Untuk berjalannya usaha ini dengan baik dan maksimal, dalam pelaksanaannya dibutuhkan kekompakan dalam tim. Selain itu dilakukan pula pengawasan agar usaha ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya ada sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan berasal dari orang-orang terdekat kami seperti teman, keluarga, dan kerabat. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 3 orang karyawan apabila sudah berjalan dengan lancar. 1 karyawan dalam bidang pemasaran dan pelayanan customer, 1 orang dalam bidang pengantaran, dan 1 orang dalam bidang stok barang dari supplier. Namun untuk permulaan akan dihandle oleh pemilik usaha ini terlebih dahulu. Selanjutnya aspek ekonomi sosial budaya. Identifikasi dampak akan adanya usaha Daily Hijabku ini bagi lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama, menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, menjadi lapangan pekerjaan bagi orang lain. 3, bisnis ini dikerjakan di rumah sendiri sehingga bebas dari sewa tempat karena yang digunakan merupakan rumah pribadi. Dan yang keempat, diterima masyarakat.
Dan yang terakhir, mempermudah para muslimah di lingkungan terdekat untuk mencari model fashion hijab kekinian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, identifikasi dampak akan usaha ini bagi pemerintah yang pertama adalah keikutsertaan terhadap program pemerintah dalam UMKM, karena pemerintah memiliki peran sebagai regulator untuk membuat kebijakan-kebijakan dan mempermudah para pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh terhadap para UMKM untuk mendorong dalam rangka pemerataan pendapatan di Indonesia. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek manajemen resiko. Kemungkinan resiko yang akan timbul dalam usaha kami ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, resiko real, seperti adanya produk yang cacat. Sebagai solusi, kami akan memberikan potongan harga dalam penjualan produk yang cacat. Yang kedua, apakah tim kami sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur? Untuk itu, kami akan melakukan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Yang kedua, ada resiko psikologis, seperti penipuan atau orderan fiktif. Dalam hal ini, kami akan memberikan sanksi tegas bagi orang yang melakukan tindakan yang tidak baik atau merugikan. Selanjutnya, ada aspek masalah dan dampak lingkungan hidup. Dalam bisnis usaha daily hijabku ini tidak ada masalah yang ditimbulkan terhadap lingkungan, karena dalam pengelolaan kebersihan seperti sampah atau limbah, proses pengemasan semaksimal mungkin akan diminimalisir agar tidak menimbulkan banyak sampah. Yang terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Kendala yang mungkin dihadapi dalam usaha penjualan hijab ini adalah persaingan yang ketat dan ketidakstabilan harga, serta tantangan lainnya adalah tren hijab yang sangat cepat. Seperti pada umumnya bisnis fashion, hijab juga memiliki tren yang berganti-ganti setiap waktunya. Sehingga sebagai solusinya, penjual ataupun reseller harus jeli mengamati pasar dan melihat tren hijab yang sedang berlangsung dengan memperhatikan jenis bahan yang memprioritaskan kelayakan dan kenyamanan. Rekomendasi bahwa usaha ini layak atau tidak dalam berjalannya, yaitu berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, usaha daily hijabku ini layak untuk dijalankan, menimbang manfaat yang ada lebih banyak apabila usaha ini sudah berjalan daripada risiko yang tidak terlalu besar dalam prosesnya. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.